Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di sesi IG Live kali ini. Kita akan membahas tema tentang cara berdamai dengan masalah. Teman-teman sekalian, apa sih itu masalah? Apakah teman-teman pernah menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya? Biasanya permasalahan apa aja sih yang sering teman-teman hadapi di kehidupannya? Ayo boleh ketik di kolom komentar, kira-kira permasalahan apa aja sih yang sering teman-teman hadapi selama ini? Apakah tentang keluarga, tentang rezeki, tentang kesehatan, karir? Kira-kira permasalahan apa aja ya yang sering teman-teman hadapi? Kali ini kita akan sharing ya, membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan masalah. Karena namanya kehidupan pasti tidak luput dari masalah. Dan pastinya setiap orang, siapapun itu, akan menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya. Bahkan silih berganti begitu ya, selesai masalah yang satu ada masalah yang lain, karena masalah sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat kita, untuk menambah keterampilan kita, dan untuk membuat kita semakin matang ataupun dewasa. Jadi bagaimana caranya untuk kita menghadapi suatu permasalahan? Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh partner saya, Mbak Shania. Mbak Shania, apakah sudah hadir ya? Oke, kita ajak gabung ya Mbak Shania ya. Teman-teman dari mana aja ini? Ada Bu Mira. Halo Ibu. Halo Mbak Shania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Shania? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Iya, dengan Kak Shania kita akan sharing ya teman-teman tentang bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan masalah. Nah, sebenarnya masalah itu apa ya Kak Shania ya? Menurut Kak Shania masalah itu apa sih? Masalah itu kalau menurut saya sesuatu yang tidak diharapkan dan Mhm. jatuhnya itu ke Kenapa? jatuhnya ke konteks Oh, negatif. jatuhnya ke konteks negatif, maka jadi masalah. Oh, ini halo yang dari Palu, Batam, Bogor. Selamat bergabung. Ada Kak Maharani juga, Kak Rani. Lama tidak bersua Kak Rani. Oke, nah teman-teman bener banget ya Kak Shania. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang membuat tadi ya muncul emosi negatif di dalam diri kita. Nah, kalau kita kasih pengertian gitu ya, masalah itu adalah adanya kondisi yang mana kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Gak sesuai nih, kita maunya A ternyata dapatnya B, kita pengennya sehat ternyata dikasih sakit gitu ya, kita inginnya rezekinya lapang, oh ternyata lagi dikasih keterbatasan. Nah ya, jadi kondisi-kondisi yang tidak ideal antara kenyataan yang saat ini kita temui dengan harapan kita, inilah yang sering disebut emosi dengan masalah ya. Sehingga yang muncul tadi apa Kak Shania, yang muncul adalah emosi emosi negatif. Biasanya emosi negatif apa yang muncul Kak Shania kalau kita lagi ada masalah? Kalau Teman-teman biasanya apa emosi yang muncul ketika teman-teman dihadapkan pada suatu masalah? Yang paling sering merasakan emosi apa? Kalau Kak Shania apa emosi yang paling sering muncul? kalau masalah yang sering muncul terus habis itu menimbulkan sesuatu yang tidak enak gitu ya Bu. Biasanya tuh kalau saya ke overthinking, jadi lebih banyak mikir, apa-apa dipikir, terus Hmm, eh, itu juga selain itu juga mengganggu fisik juga Bu. Kadang pusing. ya. Kayak overthinking ya. Overthinking itu biasanya karena emosi apa? Yuk coba dicek. Nah, kalau Kak Muhammad, emosi yang sering muncul di ketika ada masalah rasa takut. Kalau Kak Widi rasa ingin menyerah, putus asa ya. Oke, kemudian Kak Among Bagas, Among Ngabas, karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini sudah bisa berpikir positif ya Kak Shania ya.
Kemudian Kak Ihsan kebanyakan introspeksi diri dok, lebih memikirkan salah diri sendiri dulu. Oh kalau ini namanya merasa bersalah Kak Ihsan. Nah kalau Kak Shania tadi apa emosinya yang membuat Kak Shania itu jadi overthinking tuh biasanya landasan emosinya apa? Takut, Kalau saya apa? lebih, apa ya Bu, takut sama ekspektasi ke depan gitu Bu, nggak Hmm. sesuai harapan, nanti eh, nanti apa yang saya lakukan salah seperti itu. Lebih ke ekspektasi aja sih Bu, jadi takut sesuatu yang belum pasti gitu. Takut akan sesuatu yang belum pasti. Ya, memang rasa takut ini biasanya cenderung ke arah masa depan ya. Takut akan ketidakpastian, takut tadi salah gitu ya. Oke, nah biasanya kalau Mbak Shani apa dong yang dilakukan kalau merasa takut atau pikirannya sudah berlebih apa yang dilakukan? Kalau saya sih pertama Bu, biar tenang itu saya nggak langsung cerita ke orang, Hmm. tapi saya nenangkan diri dulu, Bu. Oke. Kadang dengerin lagu, kadang eh, apa browsing-browsing ke YouTube, cari-cari podcast yang inspiratif itu, Bu. Kan tidur, Bu. Kalau bisa tidur tidur gitu. Ya, kalau bisa tidur tidur ya. Kemudian tadi belajar ya Kak Shania ya. Cari podcast-podcast yang inspiratif, mana tahu ada muncul tuh pencerahan atas permasalahan yang dihadapi. Nah, iya, jadi teman-teman ada beragam solusi sebenarnya yang bisa kita upayakan ketika kita dihadapkan pada suatu masalah. Tadi kalau Kak Shania salah satu caranya bisa dengan mendengarkan musik ya. Musiknya juga jangan musik yang melo-melo ya Kak Shania ya. Kita lagi sedih, kita dengerin musik yang mellow. Itu emosinya bukannya mereda malah menambah-nambah. Iya. Dia menambah dosis kesedihan. Jadi pastikan teman-teman kalaupun mendengarkan musik, cari musik yang bisa menenangkan atau membuat jadi happy atau yang membuat teman-teman jadi tambah bersemangat, bukan mencari musik yang sebaliknya, yang lagi sedih dikasih musik sedih, yang lagi galau carinya musik galau. Jadi bukannya pulih malah tambah ngedrop itu namanya. Oke, kalau Kak Shania nyarinya musik gimana Kak Shania? Kalau saya lebih ke K-pop sih, Bu, biar semangat tuh. Nah itu, jadi pengennya gerak gitu ya. Nah itu Ya. juga bisa menjadi bagian dari solusi. Ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, apa tadi ada yang bertanya nih Kak Shania? Kalau Bu Amo terlalu memikirkan perasaan orang lain, termasuk kelainan nggak ya? Hmm, Nah, ini juga menyebabkan overthinking ya Kak Shania iya. ya. Gitu ya, semua mau dipikirin ya, pikiran orang lain juga mau kita utak-atik gitu ya. Nah, ini yang membuat kita berlebihan ya. Nanti orang mikir apa ya kalau saya begini? Nanti penilaian orang lain bagaimana Iya. ya? Sehingga yang muncul rasa takut dan akibat dari rasa takut kita nggak mau mulai. Kita nggak mau mulai sama sekali karena tadi khawatir akan penilaian orang lain, khawatir gagal, khawatir salah. Akhirnya jadi tidak memulai. Nah, jadi boleh Kak Amo kalau ingin bisa lebih produktif, ingin lebih tenang, ingin lebih happy, yang ya dikontrol pikirannya. Nah, gitu ya. Jadi fokus aja pada apa yang bisa kita lakukan karena penilaian orang lain tuh kan banyak versi. Kita baik juga kadang tetap aja akan menilai kita negatif. Tapi bagi orang yang sayang sama kita, kita salah pun gitu ya, kita keliru pun tetap mereka tetap support, tetap sayang, tetap senang, tetap memotivasi bahkan. Nah, jadi fokus aja ke orang-orang yang memang support kita, kamu gitu ya. Karena kalau yang tidak support kita, kita dengerin, akhirnya kita jadi tidak memulai ataupun tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gimana tuh? Menurut Kak Shania gimana? Hampir sependapat sih, Bu. Mhm. Yang penting gimana cara kita mengubah pola pikir kita gitu sih, Bu, ya, lebih positif gitu. Oh iya, Bu, ada yang tanya dari user X4, lebih ke sharing sih dia, Bu. Kalau ketika ada orang
nyebelin, tingkahnya buruk, tapi kita malah jadi kasihan sama dia karena tahu latar belakangnya yang mempengaruhi Nah, perilakunya. ini alhamdulillah banget kalau sudah bisa begitu. Ya kan, jadi Iya. nggak baper. Kita paham kenapa orang tersebut berperilaku tersebut. Jadi kita nggak mengambilnya secara personal, lebih ke arah maklum ya. Oh iya, gitu. Karena biasanya orang yang berperilaku negatif, biasanya mereka punya lukanya tersendiri, ya, luka yang belum selesai, sehingga sebenarnya apa yang dia perbuat sebenarnya cerminan dari dalam hatinya. Jadi bukan tentang kita, si orang yang disakiti gitu ya, tetapi itu tentang dirinya yang belum baik-baik saja kondisinya. Nah, jadi kalau sudah bisa berpikir seperti itu, kita jadinya lebih lebih selamat gitu ya, lebih selamat hatinya. Oke, ini dari Bu Mira, masalah suami selalu tidak menepati janji, Dok. Selalu menyepelekan keluarga dan mementingkan orang lain. Oke, ini jadi beda prioritas ya. Jadi prioritasnya ke teman-teman ataupun ke pekerjaan gitu ya. Udah janji mau diajak jalan-jalan ya Bu Mira, nggak jadi. Karena ada Oh, janjian sama temennya misalnya ya, padahal tadi udah janji mau ngajak makan malam nih, tapi pulangnya kemalaman gak jadi jalan deh ya, nggak menepati janji. Gimana tuh kira-kira Kak Shania kalau kita menemui kondisi tersebut? lebih ke ya Bu, menempati janjinya, melihat keadaan dulu Bu. Mungkin kan Hmm. tidak selamanya nggak menepati janji itu karena kemauan beliau sendiri, tapi mungkin karena ada keadaan yang lebih urgent gitu Bu. Nah, betul sekali. Nah, kemarin baru aja saya tuh habis konseling, ya, kebetulan temanya hampir sama nih dengan Bu Mira gitu ya. Klien yang istri merasa oh, suami nggak pernah ada waktu, tapi dari versi si suami ada kok waktu saya gitu ya. Cuman pas kebetulan ketika kamu minta saya nggak bisa dan kamu tidak minta lagi setelah itu. Terasa Oke. Takut kecewa, akhirnya menutup diri, nggak mau lagi minta-minta ngecewain. Nah, padahal dari versi suami saya ada Bu, saya akan support, saya akan mau, giliran saya mau istri nggak mau. Giliran istri mau saya nggak bisa. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa menerima ketika ada kondisi tadi ya Mbak Shania ya, di kondisi yang kita harapkan ternyata pasangan kita belum bisa karena satu dan lain hal, tapi kan kita bisa kondisikan di jadwal berikutnya begitu. Jadi lah, jangan menutup diri ya, oh kayaknya kamu tidak bisa diharapkan. Jadinya malah menutup diri dan uh, membuat benteng ya kepada pasangan sendiri. Nah, itu yang perlu diperbaiki ya, tetap memberikan ruang dan kesempatan untuk pasangan membuka diri. Ya, ada lagi yang mau bertanya? ini ada Next, Bu, dalam siapa nih? Prian dia sukses di Apa tuh pertanyaannya? wah banyak sekali ya Bu. Banyak sekali, sangat antusias. Gimana ya memperbaiki hati udah pernah disakiti? Oh iya. Nah, kita masuk ya ke tema kita, cara berdamai dengan masalah. Nah, teman-teman tadi sudah menyampaikan banyak sekali permasalahan yang pastinya dihadapi di keluarga, dengan diri sendiri tadi overthinking, dengan orang lain tadi tidak menepati janji, atau penilaiannya negatif, atau dia pernah menyakiti hati kita. Terus kita harus gimana gitu ya. Nah, tadi kita baru ada postingan-postingan juga ya, Kak Shania tentang overthinking, kemudian ada juga tentang salah satu hadis yang tadi sempat saya angkat di postingan saya itu, yang menyampaikan bahwa Rasulullah tuh menyampaikan ya, jadi semakin berat ujian ataupun masalah yang kita hadapi, teman-teman, ternyata berbanding lurus semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Jadi semakin
semakin berat ujian yang teman-teman rasakan ataupun rasa sakit yang teman-teman alami, itu sudah bisa dipastikan akan semakin besar nih anugerah yang sudah Allah siapkan untuk kita di depan. Nah, jadi ini kan mindset ya Kak Sania ya, mindset Ya. ataupun pola pikir yang perlu kita tanam. Nah, supaya kita bisa mudah menerima pola pikir tersebut, kita harus baik sangka. Ya, baik sangka. Baik sangkanya apa? Bahwa bukan hanya kita loh yang dikasih ujian. Ya, semua orang. Mbak Shania punya ujiannya, saya punya ujiannya, Pak Friandi punya ujiannya, semua orang punya ujiannya dan pernah merasakan sakit. Ya, tapi ternyata tadi kata Rasulullah, ternyata rasa sakit itu memulihkan gitu ya. Rasa sakit itu memulihkan atau di istilah lain disebut menghapuskan dosa-dosa. Rasa sakit itu juga membuat kita jadi belajar. Rasa sakit itu juga membuat kita jadi kuat, jadi tambah kuat imunnya. Cuman jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama sakitnya. Nah, di lanjutan dari hadis Nabi tersebut, tadi diawali dengan semakin berat masalahnya, semakin besar pahalanya. Dan lanjutan dari ayat itu, karena itu berat gitu ya, supaya nggak jadi berat, dilanjutkan lagi dengan perkataan lanjutan dari hadis tadi, semakin kita bisa ridho menerima masalah tersebut, semakin Allah ridho kepada kita. Jadi Pak Friandi maupun teman-teman sekalian, betapa berat pun masalah yang dihadapi, kalau kemudian kita menerimanya, ridho menerima masalah tersebut, menerima rasa sakit di hati tersebut, ya, menerima kesalahan orang lain tersebut, semakin kita ridho, memaknai bahwa itu memang takdir Allah, memang ketetapan Allah, harus aja dihadapi, harus aja melewati itu dulu nih, baru kemudian nanti dapat pahalanya, dapat berkahnya, bahkan dapat ridho dari Allah. Nah, jadinya menjalani masalah itu jadi ringan ya Kak Shania ya. Coba kalau kita tolak, gak terima saya disakiti begini, enak aja. Pengennya jadinya dendam, pengennya jadinya hatinya marah, jadinya overthinking. Nanti kalau dia menyakiti lagi, ya jadinya kita capek sendiri. Ya, Jadi salah betul. satunya itu tadi ya Kak Sania ya, menerima apa yang Dan sudah terjadi. jadi menerima takdir ketetapan dari Allah begitu ya. Nah, ini ada sharing lagi nih Bu, panjang nih Bu, dari Neng V. Dok, aku mau tanya, kalau punya suami yang maaf ngomongnya masih ada trauma dengan mantan. Waduh, jadi buat aku ya yang sekarang jadi istrinya tuh bingung Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bisnis belum didukung 100%, mau kerja apa lagi. Soalnya selalu dijawabnya sama suaminya, nggak mau kehilangan makmumnya dan masih sanggup menafkahi. Tapi aku bingung gimana caranya bosan di rumah. Awas suntuk nih Bu. Iya, ya bosen ya. Mungkin sebelumnya Bu Nengvi-nya banyak aktivitasnya nih di luar sebelum menikah. Mungkin berkarir, mungkin berbisnis, dan punya aktivitas lain ya. Nah, kemudian sekarang berumah tangga, suami menginginkan istrinya di rumah aja, jadi ibu rumah tangga, full mom gitu ya. Nah, kemudian Bu Nevinya tadi jadi masalah gitu ya, karena ada ekspektasi pengennya bisa berkarir, pengennya bisa bantuin suami, pengennya juga bisa berbisnis dan punya aktivitas yang bermakna gitu ya. Tapi dari sisi suami, saya bisa kok nafkahi gitu ya. Udah kamu di rumah aja tenang-tenang, urusan nafkah urusan saya, kata suaminya. Nah, gimana tuh menyikapinya? Nah, sebenarnya kalau dalam pernikahan kan imamnya itu adalah suami ya. Kalau kita istri, maka yang menjadi nakhodanya atau imamnya adalah suami. Nah, kalau kita punya keinginan, punya harapan, boleh banget kalau kita menyampaikan, memusyawarahkan hal tersebut pada pasangan. Bolehkah ya saya bekerja di luar, boleh nggak ya saya berbisnis, kalau nggak boleh di luar dari rumah aja, atau berkarir dari rumah. Nah, itu kan bisa disampaikan pada pasangan dengan lemah lembut bukan dengan
ngotot ya, tapi dengan lemah lembut, dengan santun. Karena tadi apalagi kita memahami bahwa latar belakang pasangannya punya trauma, mungkin atas trauma perselingkuhan di masa sebelumnya, sehingga takut kalau istrinya keluar kecantol lagi nih. Ya, sehingga jadi lebih protektif. Nah, maka rasakan protektifnya suami itu sebagai bentuk kasih sayang, bukan sebagai sebuah ancaman. Malah merasa beruntung banget dong kalau sepenuhnya suami yang bisa menafkahi ya. Gitu. Ya, Tapi ada pun tadi boleh kan, istri juga boleh beraktivitas, juga boleh punya kegiatan yang bermakna. Nah, jadi komunikasinya bisa lebih ke arah sana. Saya pengen punya aktivitas yang bermakna. Oke, kalau secara nafkah kamu yang tanggung jawab, tapi saya punya ilmu nih, punya pengalaman nih, masih punya waktu luang yang banyak. Misal belum belum karena pasangan baru misalnya belum dikaruniai anak, jadi dia pengen beraktualisasi diri, boleh disampaikan ke suami. Jadi niatnya bukan untuk cari nafkah tadi, tapi niatnya untuk aktualisasi diri, mau menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menjadi pribadi yang bermakna. Nah, itu coba yang bisa dinegosiasikan kepada pasangannya dengan tenang. Ya, pasiennya ya. ya, Nah, betul. Tania ketika mau minta kerja gimana tuh menyampaikannya ke suami? Kan pengantin baru juga nih Kak Shanianya nih. Waktu itu cara izinnya sih ya Bu, tetap dalam keadaan baik-baik ya Bu ya. Terus izin kalau mau kerja gimana. Kebetulan boleh sih Bu. Kebetulan Boleh. bukan yang strict harus harus di rumah aja. Kebetulan saya juga kuliah. Jadinya kalau sanggup menjalankan semuanya lancar dan semuanya adil lancar, ya kenapa enggak gitu. Iya, jadi tetap dikomunikasikan dan alhamdulillah suaminya support ya Kak Ya, Sania. Nah, di balik ketika kita sudah dapat support itu ada tanggung jawab juga ya. Karena ketika suami sudah membolehkan kita keluar rumah atau beraktualisasi di luar, kita juga harus pandai-pandai menyadari peran kita nih, ya kan? Pandai-pandai bisa menempatkan diri, misalnya tadi keluar ya izin, atau kalau ada aktivitas berbeda tetap mengkomunikasikan ke pasangan, ya kan? Tetap ada komunikasi yang terjalin baik ketika kita di dalam maupun di luar rumah, sehingga suami itu tetap merasa dihargai, ya kan? Nah, itu membuat mereka makin cinta lagi ke istrinya, ya kan? Nah, kemudian kalau udah pulang ke rumah, tentu tetap tahu perannya kembali ya untuk melayani, memperhatikan, dan tetap fresh ya Mbak Shania ya. Karena alasannya nanti kita udah capek kerja, ya kan pengennya rebahan, tapi suami pengen tetap dapat istrinya yang fresh, istrinya yang melayani, istrinya yang ceria. Nah, itu bagian dari tanggung jawab bagi kita ibu-ibu yang punya aktivitas di luar rumah. iya betul. Mana menurut Kak Shania? Betul sekali. Jadi ya kalau mau minta izin harus dalam keadaan adem, sama-sama adem ya Bu ya. Terus lemah lembut gitu ya Bu. Benar ya. Apa nih kata Bu Nevi? Masya Allah, terima kasih ya dok. Mungkin memang benar apa kata dokter, saya kaget aja gitu. Dari biasanya di luar, tapi taunya ikut suami jadi mantep kalau minta izin keluar dan komunikasi. Alhamdulillah dengan lemah lembut. Malah sambil makan atau habis sholat. Mungkin memang suaminya mau dimanja kali ya dok. Iya dong. Kan bukan hanya istrinya aja yang pengen dimanja dan dimengerti. Nah, bapak-bapak, para suami, nah juga ingin ya ketika dia lelah bekerja, dia tetap bisa mendapatkan kasih sayang ya, pelayanan yang baik dari pasangannya. Nah, jadi disyukuri ya. Nah, nanti mulai bisa cari aktivitas yang bisa bermakna walau di rumah aja. Ya. Kalau kajian online dibolehin, tapi kalau keluar rumah belum boleh.
Nah, iya kan jadinya dimanja suami itu harus dirasakan tuh. Iya kan? Jazakumullah. Dinikmati, disyukuri ya karena banyak juga yang di luar sana juga ingin berada di kondisinya Bu Nengvi. Ya kan, Mbak Shania ya? Iya, Nah, diratukan kan gitu kalau bahasanya sekarang kan diratukan tuh. Nah, disyukuri aja. karena nggak semua semua suami juga sanggup menafkahi ya Bu Nah, ya. betul. Ada keterbatasannya, masih sama-sama berjuang misalnya. Eh, Ya kan? Apalagi iya kalau suaminya sudah meyakinkan begitu. Udah di rumah aja. lebih ini ya Bu, lebih bersyukur aja ya Bu ya, berarti dikasih lebih, terus malah diizinkan nggak usah kerja gitu. Diratukan. Iya benar. Ini kenapa kita cari ribet sendiri, ibu-ibu? Oke, ini Nah, ada Bu terus Gisti. Bu, Apa Budi, tuh kata Bu Gisti? Bu, bagaimana cara menghilangkan sifat ego? Waduh, terus sekali nih. Ego itu melekat banget ya Bu. Kalau di setiap orang itu pasti punya pengalaman tentang ego nih Bu. Mm-mm. Ya, gimana tuh caranya menghilangkan rasa ego? Gak usah dihilangkan, itu fitrah aja. Iya kan? Itu kan memang fitrahnya kita kan pengen pengen didahulukan, pengen diprioritaskan, pengen diakui, pengen dinomorsatukan, ya. Ya memang tadi seperti Mbak Shania bilang semua orang punya egonya masing-masing, gitu kan. Jadi bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola, disadari. Oh ini dalam pengambilan keputusan ini kayaknya saya egonya yang main nih. Nah, jadi egonya itu yang perlu dilepas diturunkan tingkat egonya sehingga yang naik bukan ego tapi cinta. Jadi yang perlu kita naikkan itu rasa cintanya bukan rasa egonya. Jadi dalam mengambil keputusan, dalam mengambil suatu pilihan, apalagi kalau sudah berumah tangga gitu tadi ya. Misalnya tadi seperti contoh yang sebelumnya Neng V tadi ya, kalau pakai ego, udah pokoknya saya mau kerja aja. Padahal imamnya suaminya gitu. Berarti kan egonya dinaikkan, dia tidak menempatkan sebagaimana mestinya. Nah, tapi kalau yang dikedepankan adalah rasa cinta, nah, ya kita tahu posisi diri kita sebagai istri, kita sudah menyampaikan keinginan kita, tapi dari suami ternyata malah memberikan pilihan lain yang lebih menyenangkan sebenarnya kan gitu ya. Ketika ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan-perbedaan dalam melihat suatu kondisi. Gimana menurut Kak Shania mengelola egonya? Biasanya gimana tuh kalau pasangan muda? Kalau pasangan muda itu kan lebih ini ya Bu, masih egonya termasuk egosentrisnya masih tinggi ya Bu ya, sama seperti pada umur-umur saya juga, saya ngerasanya masih agak cara mengelola emosi itu lebih ke kita bisa memanajemen diri kita Bu, mengelola emosi kita, terus Hmm, terus gitu ya Bu ya, lebih nyari-nyari apa tuh edukasi untuk mengelola emosi sih Bu, seperti itu. ya, mengelola emosinya ya, karena ketika ego itu berarti emosi negatif yang lagi naik ya. Nah, jadi perlu untuk dikelola supaya tadi energi positifnya yang naik sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam merespon masalahnya ya Kak Shania ya. Kayaknya kita ada kelas ya Kak Shania ya tentang tema-tema Ya manajemen Bu. emosi. Kapan tuh kelasnya Kak Shania? Nah, teman-teman boleh eh, cek di Instagram psikolog keluarga atau konsultan psikologi. Kami ada event pada tanggal 22 Agustus 2024. Kelas kami online, dan tema yang kami angkat adalah tentang berdamai dengan masalah dan cara-cara praktis, cara-cara kreatif untuk
memanajemen diri, mengelola diri dari emosi-emosi negatif yang mana nanti akan ada trik-triknya gimana cara kita untuk eh, mengubah emosi negatif itu menjadi yang lebih positif dan itu dilaksanakan di jam 19.30 atau setengah 8 malam gitu. Teman-teman boleh misalkan mau join nanti hubungi nomor di kolom komentar. Nanti akan dihubungkan ke nomor admin untuk pendaftaran kelas pada tanggal 22 Agustus 2024. Catat ya teman-teman. Iya, tanggal 22 hari apa ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 22 Agustus bulan ini jam 19.30 sampai dengan selesai. Ya, kita akan mengadakan webinar tentang berdamai dengan masalah. Khususnya kita akan membahas tentang teknik-teknik manajemen emosi. Ya, karena teman-teman sekalian yang menjadi masalah itu karena ketika ada suatu kenyataan yang tidak ideal tadi, perasaan yang muncul adalah negatif, rasa kesel, marah, malu, takut, kecewa gitu ya, yang akhirnya membuat tadi kita tidak bisa bersikap dengan bijak atau malah mengedepankan ego kita yang akhirnya membuat masalah tambah jadi masalah. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan ilmu manajemen emosi dengan baik, yang mana akhirnya dengan ilmu manajemen emosi itu kita bisa mengelola emosi kita yang negatif menjadi kembali positif, menjadi kembali tenang, menjadi kembali damai, sehingga apapun masalah yang dihadapi kita bisa menyelesaikannya, menghadapinya dengan tenang hati gitu kira-kira, sehingga nantinya masalah bisa berubah menjadi anugerah ya. Investasinya berapa Kak Shania? Untuk investasinya murah kok teman-teman, 150.000. Kalian nanti bakal mendapatkan edukasi dari Ibu Sukma berupa cara-cara memanajemen emosi, terus bagaimana cara kita tuh survive menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang akan datang. Selain itu juga kita akan ada praktek ya Bu ya, praktek Ya, terapi akan ya ada Bu. praktek self healing ya. Sehingga nanti teman-teman bisa langsung merasakan, oh ternyata ketika emosi negatifnya sudah dilepaskan, sudah di healing gitu ya, dengan sendirinya emosi positifnya jadi naik, dan teman-teman jadi merasa kok kayaknya nggak punya masalah lagi nih. Iya, Karena udah jadi tenang. Karena kalau ada masalah tuh pasti perasaannya gelisah, gundah gulana, cemas ya, kesel ya. Nah, tetapi ketika kita sudah lepaskan emosi negatif kita, sudah di healing gitu ya, masalahnya masih ada sih, tapi kita udah nggak merasa ada masalah lagi karena hatinya sudah nerimo, sudah tenang, sudah damai ya. Kita lanjut ke chat lagi ya Kak Shania. Ini ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Silahkan loh teman-teman kalau ada pertanyaan ada boleh ditulis di pertanyaan, kolom komentar ya. ada Kita pertanyaan boleh kolom cari. pertanyaan Bu yang di kolom pertanyaan itu dari Ibu Saputri Yeni. Terus dia menanyakan bagaimana menghadapi suami yang pendendam. Waduh, banyak. Nah, iya, ya berat ini ya. Kenapa berat? Maksudnya rasa dendam itu berbahaya. Berbahaya buat dirinya sendiri sebenarnya ya. Karena kalau dari segi emosi, emosi dendam itu nanti jatuhnya bisa ke penyakit-penyakit yang berat. Ya, penyakit berat itu apa contohnya? Tumor, kanker. Maka kalau kita membiarkan diri kita atau pasangan kita atau orang-orang di sekitar kita punya emosi-emosi yang berat seperti benci, dendam ini atau marah yang berlarut-larut, itu bisa membuat mereka jadi tidak baik-baik saja mentalnya, apalagi fisiknya ke depan. Jadi bagaimana menghadapinya, dibantu Bunda, teman-teman untuk kemudian bisa merilis emosi pasangan kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang negatif, kita bantu untuk mereka itu bisa melepaskan dendamnya dengan cara memaafkan. Ya, dengan cara memaafkan. Jadi ketika kita memaafkan, itu kita melepaskan energi negatif itu dari dalam diri kita. Ya, makanya kalau orang yang sulit memaafkan, dia jadi gampang overthinking, dia jadi apa ya, jadi
tubuhnya jadi ya pasti terganggu ya Kak Shania ya, kalau kita udah pikirannya berlebih, perasaannya juga nggak enak, tindakannya juga nanti jadi nggak bijak gitu ya, akhirnya hasilnya masalahnya berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Tapi kalau kita sudah bisa berdamai, menerima bahwa oke, nggak apa-apa kalau saya memang benar punya rasa dendam, tapi sekarang saya putuskan untuk berdamai dengan perasaan ini. Saya memaafkan orang yang sudah menyakiti saya dan saya memilih bahagia. Jadi bahagia itu pilihan di mana kita membebaskan diri kita dengan sadar melepaskan dan memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Jangan tunggu orang yang minta maaf kelamaan. Halo. Ya, jadi memaafkan dan bahagia itu bisa dilakukan kapan saja, ketika tadi kita tahu kita punya dendam, kita lepasin dong. Gitu. Gitu kira-kira ya Bu Safitri tadi ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Atau Kak Shania boleh sharing ataupun bertanya juga boleh. Ini juga Ibu Apriyati. Tapi dia cuman bisa curhat di sini ya Bu. Tapi gitu dong. Boleh Bu kalau Boleh, Bu. silakan. Nah, kalau di sini free. Silakan teman-teman boleh sharing, boleh curhat, boleh bertanya. Kita sedang membahas tentang bagaimana caranya menghadapi masalah. Tadi kita sudah sampai mana Kak Shania? Pengertiannya sudah ya. Jadi bahwa masalah adalah kondisi-kondisi yang tidak ideal ataupun tidak sesuai harapan kita sehingga menimbulkan emosi negatif. Emosi negatif inilah yang kemudian membuat kita jadi bermasalah. Karena kalau emosinya udah negatif, pasti pikirannya juga jadi ikut negatif. Kalau pikirannya negatif, pasti tindakannya baik berupa ucapan ataupun perilaku juga jadi negatif. Kalau perilakunya udah negatif, otomatis hasilnya respon orang sekitar juga jadi ikut negatif. Karena sifat dari emosi itu menular. Kitanya marah, orang di sebelah kita juga ikut marah. Kitanya cemas, orang yang kita ajak ngobrol juga ikut cemas. Kitanya sedih, yang kita ajak ngobrol juga jadi ikut Di sedih. Jadinya masalahnya jadi berjamaah itu ya. Jadi harus dikelola. Tadi ya kita belajar ya, salah satu cara mengelolanya adalah tadi dengan kita menerima tadi ya, di hadis yang disampaikan Rasulullah tadi ya Kak Shania ya, semakin kita ridho menerima masalah yang hadir, semakin Allah juga ridho kepada kita. Nah ya, anugerahnya kalau Allah sudah ridho pasti banyak kemudahan yang entah dari mana dan entah bagaimana caranya membuat masalah tadi menjadi selesai dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Sebaliknya, semakin kita menolak ketetapan Allah, masalah yang datang, semakin Allah akan murka dan membuat masalahnya jadi tambah berat. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Boleh teman-teman yang mau sharing atau berbagi pengalaman tentang permasalahan yang dihadapi atau eh, mau bertanya tentang kesehatan, boleh banget. Atau yang mau ikutan webinar kami yang akan datang juga boleh. Nanti dapat menghubungi karena masih available. Oh iya Bu, saya mau sharing nih Bu pengalaman saya tentang masalah masalah saya kan nikahnya juga masih baru ya Bu ya. Ya. Baru Januari kemarin. Nah, itu tuh saya ada satu masalah yang agak bikin apa ya Bu, terganggu gitu Bu. Jadi tentang saya tuh overthinking gitu Bu, overthinking ekspektasi dari lingkungan sekitar. Jadi kalau diri saya sebenarnya menolak untuk berpikir itu gitu loh Bu. Tapi sadar saya tuh ternyata mikir Bu. Iya. Jadi saya kan nikah baru Bu. Nah dari lingkungan sekitar rumah ya, namanya mungkin agak di desa ya Bu rumahnya, lingkungan rumahnya orang tua
saya itu kan di Salatiga. Nah, itu tuh eh kayak nanyain kapan kapan isi belum kayak gitu. Jadi kan eh, sebenarnya nggak terlalu difikirkan, tapi ternyata lama-lama juga oh kepikiran. ya lumayan ya lumayan jadi ya. Nah, itu tuh saya overthinking banget tuh, Bu, Iya, iya. gitu. Oke, iya. Jadi memang di masyarakat kan seperti itu ya. Kalau kita sudah menikah, pasti yang ditanya ya tentang itu ya. Belum nikah, ditanya kapan nikah. Ya, udah nikah, udah punya anak belum? Udah punya anak, tambah lagi belum? Pasti ada aja itu terus begitu ya. Nanti udah kakek nenek, udah punya cucu belum? Gak ada habisnya ya kan. Nah efek dari pertanyaan-pertanyaan di lingkungan sosial tadi ya wajar kalau kemudian membuat Mbak Shania ataupun pengantin baru gitu ya merasa jadinya kepikiran gitu ya. Kitanya sih sebenarnya dari segi pasangannya nggak pengen buru-buru juga gitu ya, masih menikmati, masih enjoy berdua aja gitu ya pacaran setelah menikah. Tapi karena ada suara-suara dari sekitar yang bertanya, sudah isi belum? Kapan nih ngasih cucunya? Gitu ya. Mau tidak mau akan kepikiran juga Iya, gitu ya. Nah, gimana supaya nggak overthinking? Ada istilahnya itu namanya air. Nah, air itu singkatan, A-nya itu akui. A dari singkatan air tadi, A-nya itu adalah akui. Akui apa? Akui bahwa kita memang lagi overthinking nih, jujur sama diri sendiri, ya. betul. Mengakui bahwa memang lagi kepikiran karena satu kondisi tadi. Nah, kalau kita udah kepikiran, yang muncul perasaan apa? Ih, perasaan kesel. Kenapa sih pertanyaannya itu terus? Sebel deh. Kalau udah isi mah saya bilang sendiri. Saya umumkan. Kan maunya kita gitu. Ih, sebel deh. Nah, jadi diakui dulu bahwa rasanya kesel. Gitu ya. Jadi malas ketemu, malas keluar kan Iya. gitu ya. Pasti kan mempengaruhi perilaku. Nah, tapi kan kita nggak bisa terus-terusan di rumah, nggak bisa terus-terusan menghindari kontak sosial gitu kan. Maka diakui dulu bahwa oh di hati saya rasa kesel nih karena pertanyaan-pertanyaan itu, atau jadi muncul rasa khawatir nih nanti kalau keluar ketemu si ibu ini si ibu itu ditanyain lagi. Ya kan muncul rasa khawatir, aduh kayaknya saya nggak usah ke Salatiga deh, atau saya nggak usah pulang dulu deh Iya. gitu kan. Jadi karena khawatir tadi. Nah, yang I setelah kita akui perasaan itu, overthinkingnya kita itu, air tadi I-nya adalah izinkan. Izinkan apa? Izinkan kita merasakan perasaan itu. Nah, jadi perasaan itu perlu dihadapi teman-teman. Ini salah satu teknik mengelola emosi, yaitu kalau kita punya perasaan yang nggak enak, kesel itu kan nggak enak, sedih itu kan nggak enak, takut itu juga nggak enak, marah apalagi, dendam konon. Itu nggak enak. Jadi kebanyakan orang tidak menghadapi perasaannya. Lari, dialihkan, ya cari kesibukan gitu ya, cari alasan, itu lari. Kemudian ditekan, dipendem aja, didiemin aja, ditekan jauh-jauh tuh perasaannya. Nggak usah kayak tadi dilawan tuh ya. Nah, kayaknya saya nggak kepikiran, tapi bawah sadar saya kepikiran, nah itu ditekan. Yang ketiga namanya dilawan. Dilawan tuh kita ngomel, kita bales gitu ya. Ngapain sih ditanyain, kesel tahu. Nah, gitu kan kita melawan ketika ada kondisi yang kita nggak suka. Nah, tapi selesai kan tidak selesai. Nah, selesainya emosi tersebut ketika kita mengizinkan. Kita dengan diri kita sendiri nih, Mbak Shania. Jadi kita akui kita memang overthinking, memang kesel, memang khawatir. Kemudian kita izinkan diri kita merasakan kesel itu. Jadi kayak kita mengambil waktu untuk diri sendiri, benar-benar merasakan ketika suara-suara itu terdengar, ya. Kita rasain tuh, kesel. Lalu R-nya itu adalah singkatan dari relakan. Relakan. Sudah diterima, diakui, diizinkan, kemudian direlakan, dilepasin. Kita memilih untuk
melepaskan kesel ini sehingga kita bisa legowo gitu, legowo. Tetap beraktivitas, tetap kalau lagi waktunya main ke Salatiga ya main, kalau ketemu ya ketemu, kalau ditanyainnya kita bisa jawab tanpa kemudian nanti harus kepikiran. Ya. Nah, teman-teman ya itu seperti itu kira-kira tekniknya kalau teman-teman menghadapi suatu kondisi yang teman-teman sebut dengan masalah. Jadi yang dihadapi adalah diri sendiri dulu. Perasaan kita dengan diri kita dulu. Oh iya memang saya kesal. Nah, rasain dulu kesalnya. Lalu pilih untuk melepaskan. Oh, bahwa saya tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain. Oh, saya nggak bisa tuh ngerem mereka. Oh, saya juga nggak mungkin nggak ketemu juga, gitu kan. Tapi saya bisa memilih untuk tetap berdamai. Saya bisa memilih untuk tetap tenang, tetap happy, apapun ucapan, pertanyaan, kondisi yang ada di luar diri saya. Gitu kira-kira Kak Shania. Ya, hadapi aja. Terima kasih banyak Bu. Iya. Ya, dan Ada lagi nih dari Bu Nur ya. Nur Hayati. Ibu, bagaimana cara mengendalikan diri yang gampang sedih, gampang terharu, kayak air mata banyak sekali gitu. Aduh, mata ngakak tuh, Bu. Iya, sedih itu boleh kok, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita sedih, tadi diizinkan. Kalau mau nangis ya nangis, nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian dikasih batasan. Kapan ini kesedihannya mau berakhir? Tanyakan ke dirinya sendiri. Kapan sedihnya mau dilepas? Dan jawablah sekarang saat ini. Sehingga kalaupun kita sedih, kita tidak membiarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan itu. Tadi, setelah kita mengakui memang kita lagi sedih, sudah kita izinkan, kita merasakan kesedihan itu, ya nangis juga udah, tapi kemudian yang R-nya, relakan, kita memutuskan untuk melepas semua kesedihan yang masih tersisa ini saat ini. Jadi kita memberi batasan ke diri kita supaya emosi itu jadi nggak berlarut-larut. Kapan batasannya? Ya sekarang saat ini. Gitu. Saya memutuskan saat ini untuk melepas. Kalaupun masih ada sisa-sisa kesedihan di hati saya yang tanpa saya sadari mengganggu diri saya, pikiran saya, perilaku saya, saat ini saya putuskan untuk melepasnya. Gitu, Bu Nur. Jadi mau tiap hari nangis, ya habis air matanya, Ya, lemes. Bu Nur Hayati. Jadi lebih ke self boundaries gitu ya, Bu ya. Bentar, Bu. Iya. Kemudian dari Bu, siapa ini? Bu Move Ani. Assalamualaikum, bagaimana menghadapi orang tua yang selalu menuntut dan tidak pernah memberikan apresiasi kepada anak dan cucunya. Ya, jadi orang tua, berarti ini udah jadi nenek nih, udah jadi nenek dan kakek, tapi nggak pernah memberikan apresiasi kepada kita nih sebagai anak maupun kepada anak kita, cucunya. Nah, jadi kalau neneknya terbatas kemampuannya, ya maka kita berikan mulai dari diri sendiri. Jangan tunggu diberikan apresiasi dari orang lain. Bisa jadi kita juga nggak pernah tuh mengapresiasi diri sendiri. Halo? Mulai dari diri sendiri memberikan cinta. Karena apa respon orang lain itu gambaran dari kondisi diri kita sendiri. Kalau kita aja keras ke diri kita, nggak pernah minta maaf, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah bilang sayang ke diri sendiri, jadinya bucin, haus apresiasi dari orang lain. Tapi kalau teman-teman bisa mengapresiasi dirinya, makasih diriku sudah menjadi ibu yang baik. Makasih diriku, meski orang tua seperti itu, kamu masih menjadi anak yang berbakti. Makasih ya diriku, sudah berusaha, sudah mencoba. Ya kan, karena mungkin ya namanya neneknya baru punya cucu gitu ya. Nah, kadang-kadang tuntutannya juga muncul. Nah, kalau neneknya nggak berikan ke cucunya, maka kita nih sebagai orang tua memberikan apresiasi itu kepada anak kita.
Gitu ya, Kak Ahni. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Dari Ada Ibu lagi? Ta. Bu, bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak terjerumus di lingkungan yang negatif? Saya capek Bu, lingkungan tidak. Mendukung, ya. Bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak terjerumus di lingkungan yang negatif? Ya, berarti ya harus pilih-pilih lingkungannya, gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa memilih, misalnya lingkungan keluarga kan kita nggak bisa pilih, gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan supaya tidak terjerumus ke arah yang negatif juga ya kita memberi batasan pada diri kita sendiri terkait apa yang boleh dan tidak boleh. Karena memang vibrasi itu menular. Kalau kita banyak bergaulnya dengan orang-orang yang vibrasinya negatif, sedikit banyak pasti kita akan kebawa pengaruh negatifnya. Ya, jadi teman-teman bisa untuk memilih ya lingkungan tempatnya banyak menghabiskan waktu atau bisa dengan cari kesibukan lain yang lebih positif ya sehingga bisa mengisi energi teman-teman. Kalau misalnya tadi nggak bisa keluar nih dari lingkungan negatif karena misalnya area keluarga gitu ya, maka teman-teman cari komunitas lain di mana teman-teman tuh bisa mengisi energi positifnya. Nah, jadi ketika lagi down kita punya teman positif yang bisa mengisi kembali energi kita. Nah, begitu atau berkomunitas atau punya aktivitas yang teman-teman sukai, misalnya hobi ya yang wanita misalnya sukanya apa, jahit, menyulam, bercocok tanam ya, atau hobi-hobi lain, masak, yang cari-cari kesibukan yang menyenangkan sehingga kita perasaannya lebih banyak yang positifnya ketimbang mikirin yang negatif. Hmm. Karena kalau kita membiarkan pikiran kita dominan di area yang negatif, nantinya jadi berpola, jadi seringnya munculnya yang negatif. Nah, boleh sih muncul emosi negatif itu, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan jadi kayak doa, akhirnya ketemu hal-hal yang negatif lagi, negatif lagi, negatif lagi. Makanya tadi kenapa disuruh mencari aktivitas yang kita sukai, yang menyenangkan, supaya yang dominan di hati kita adalah rasa senang. Sehingga nanti yang datang ke dalam hidup kita hal-hal yang menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Gitu ya, Kak Tri ya. Oke, waktunya tinggal 8 menit lagi. Mbak Shania boleh direview kembali untuk acara terdekat kita, teman-teman. Kita mau ada acara apa tuh, Kak Shania? Oke, sebelumnya terima kasih ke semua yang gabung dan dari beberapa pertanyaan dan sharing session yang utarakan sama teman-teman ini intinya masih ini ya Bu, masih bagaimana cara cara kita itu berdamai dengan masalah gitu ya Bu ya. Lagi-lagi kembali lagi ke pengelolaan emosi kita, pengelolaan manajemen diri kita, seperti itu ya Bu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin melatih dan mendapatkan pengetahuan lebih tentang berdamai dengan masalah dan cara-cara untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, bisa mendaftarkan diri pada acara kami pada tanggal 22 Agustus 2024, yaitu acara webinar. Jadi secara online nih teman-teman, walaupun teman-teman dari jauh yang lokasinya tidak dekat Semarang, karena kota Semarang itu sebagai kantor layanan psikologi kami, bisa banget join ke webinar yang akan datang dan dilakukan pelaksanaannya insya Allah pada jam 19.30, jadi tidak mengganggu aktivitas teman-teman gitu. Dan investasinya 150.000 per orang dan masih available seat banyak ya Bu ya, Iya, makanya bisa ke link di bio ya, ke link di bio Instagram kita ada tanya admin, teman-teman bisa daftar ke link tersebut. Tadi di tanggal 22 hari Kamis ya, Mbak Shania, habis Isya. Nah,
secara online lewat Zoom meeting. Teman-teman bisa ikuti dari mana aja dan nanti ada rekamannya juga ya, sehingga teman-teman bisa ulang-ulangin video materi maupun video audio terapi yang nanti kita praktek bersama teknik pengelolaan emosi, sehingga ilmunya bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman punya masalah. Dan pastinya kita semua punya masalah, tapi kalau sudah tahu teknik mengelola emosinya, kita bisa cepat berdamai dengan masalah apapun yang kita hadapi. Begitu teman-teman semuanya. Kak Shania, boleh ditutup session kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga Kak Shania sudah sharing-sharing. Sampai jumpa di Aji Live kita pekan depan insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.